Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukasi, senang rasanya bisa menjumpai Anda dalam program Bincang Pendidikan. Nah, setiap orang pasti mempunyai keinginan dan ambisi untuk berkuliah di luar negeri. Nah, pada hari ini kita telah bersama narasumber yang alhamdulillah saat ini tengah menempuh pendidikan S2-nya di luar negeri, di negara Thailand, Universitas Khon Kaen. Baik, apa kabar Ibu? Baik. Ya, sebelumnya teman-teman atau Sobat Edukasi ingin tahu nih, perkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Nurul Fauzia Arifin, saya bisa dipanggil Ulfa. Umur saya 26 tahun, tinggal di Maros, dan saat ini saya berkuliah Master of Physical Therapy di Khon Kaen University, Thailand. Baik. Nah, hari ini ada beberapa pertanyaan nih Bu yang mewakili pertanyaan teman-teman Sobat Edukasi yang ada di rumah. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu selama berkuliah di luar negeri, bagaimana Bu kehidupan perkuliahan yang ada di luar negeri? Tentu saja berbeda dengan kehidupan perkuliahan yang ada di Indonesia. Ya, kehidupannya so far so good. Walaupun di awal-awal saya kayak butuh struggle lebih, butuh usaha lebih untuk menyesuaikan diri di sana, tapi ya pada dasarnya saat ini kan saya berkuliah di Thailand, dan Thailand itu dia masih Asia, jadi beberapa culture itu kayak tidak jauh lah berbeda dari Indonesia. Cuma ya yang menjadi perbedaan itu kayak dari segi makanan dan lain-lain, pergaulan dan lain-lain. Tapi kalau untuk perkuliahannya sendiri ya saya merasa bahwa di sana itu lebih advance, kayak lebih maju. Saya tidak bilang Indonesia itu buruk atau lebih buruk begitu, tidak, tapi Indonesia memiliki daya saing. Namun di sana saya merasa peralatan untuk saya berkuliah, fasilitas lab, perkuliahan, sistemnya, cara berpikir, cara kita berkomunikasi dengan dosen itu saya merasa lebih open minded, lebih advance, lebih maju dibandingkan ketika saya di Indonesia. Tapi kembali lagi dari masing-masing orang, dan itu menurut saya pribadi. Kalau dari sisi perkuliahannya saya sangat senang di sana karena dosen-dosen saya itu mereka kayak open minded, dan mereka kayak membiarkan kita untuk berpikir lebih kritis, tapi bukan meninggalkan kita gitu. Jadi mereka akan mendampingi dengan sangat baik, tapi dari segi konsep dan lain-lain itu harus dari hasil pemikiran kita sendiri. Dan mereka sangat terbuka dengan segala pandangan-pandangan atau ilmu-ilmu baru yang mungkin saya bawa dari Indonesia. Terus berdiskusi dengan mereka, mereka menerima itu begitu, dan bahkan kayak lebih mencari kecocokan, kayak ini sama tapi di Thailand itu seperti begini, iya di Indo seperti begini, kayak gitu. Saya senangnya di situ sih, dalam perkuliahannya fasilitasnya sangat-sangat memadai untuk saya, dan dosen-dosennya sangat-sangat open minded untuk saya bisa berdiskusi lebih banyak. Terlebih saya mahasiswa research student, jadi saya memiliki satu orang advisor yang lebih dekat sama saya dibandingkan dosen-dosen yang lain. Dan itulah tadi saya bilang, beliau ini sangat baik untuk ditemani berdiskusi, mendampingi, dan beliau itu merasa bahwa apapun yang menjadi proyek atau tesis dari saya itu bukan karena saya sendiri, tapi beliau juga masuk gitu. Jadi semua yang saya kerjakan di tesis saya itu sangat-sangat dibantu oleh beliau. Bukan hanya sekedar beliau ditempati konsul atau kayak tanda tangan konsul atau kayak tanda tangan lembar pengesahan dan lain-lain, ujian gitu-gitu. Iya, seperti dosen pembimbing pada umumnya. Tapi beliau benar-benar mendampingi, membantu membuat, mengkoreksi, tapi beliau juga tidak meninggalkan saya untuk berkreasi begitu.
Nah, tentu saja karena ada perpindahan negara nih Bu, tentu saja pasti ada culture shock ya yang Ibu alami ya ketika pertama kali menginjakkan kaki di negara ini. Pertama kali Ibu ke Thailand? Iya. Iya. Apa Bu culture shock? Ya, culture shocknya itu lebih ke makanan, iya makanan sih, dan Kurang kehidupan. halal ya, Bu? Iya. Kalau dari segi apa ya, makanan itu yang paling culture shock. Karena di sana kan kita kan di sini mayoritas muslim ya, di sana kan tidak. Jadi kayak mencari makanan halal itu sangat sulit. Bahkan mungkin dalam satu daerah itu cuma bisa dihitung jari berapa orang yang jual makanan halal di situ. Tapi bagaimana kita pandai-pandainya gitu, kayak mencari makanan yang mungkin halal, kayak misalnya makanan India, atau kayak misalnya ada ayam gitu toh, ada ayamnya, tapi ya kita sebenarnya nggak tahu itu halal atau tidak cara potongnya kan. Tapi yang penting itu cuma toko itu cuma jual ayam, nggak ada jual yang haram, itu kita ya bisa lah gitu sambil bismillah sebelum dimakan. Jadi saya lebih ke makanannya itu, karena awal-awal saya pusing, saya nggak tahu caranya mencari seperti apa. Saya tidak tahu strategi seperti itu awalnya. Jadi saya kayak oke, saya lihat di situ ada KFC dan KFC-nya cuma jual ayam saja, tidak ada yang haram. Hampir 1 bulan saya makan KFC dan itu tidak bagus ya. Saya tidak tahu bagaimana cara mencari makanan yang halal di sana. Dari segi kehidupan ya lebih bebas gitu kan. Tapi ya apa ya, mungkin di beberapa kota di Indonesia juga seperti itu. Tapi di Makassar sendiri saya tidak, dan pergaulan saya sendiri pun tidak seperti itu. Jadi itulah kenapa saya kaget gitu, kayak apa ya, kayak dunia malam itu terlalu bebas di sana. Baik, ini pertanyaan yang terakhir nih Bu, yang banyak juga dipertanyakan oleh Sobat Edukasi. Nah, bagaimana Ibu memanajemen kehidupan Ibu di sana? Bagaimana Ibu mengatur waktu perkuliahan, yang apakah waktu perkuliahan di sana lebih padat dibanding dari perkuliahan yang ada di Indonesia? Ya, bagaimana Ibu memanage hal tersebut? Oke, jadi di sana itu ada 2 sistem perkuliahan. Ada perkuliahan kita masuk belajar di kelas seperti S1 pada umumnya, di S2 juga seperti itu. Tapi ada juga sistem perkuliahan research student. Jadi mahasiswanya itu kayak cuma meneliti, bukan cuma sih, tapi kita kayak meneliti. Jadi kita tidak masuk di kelas. Jadi kita menelitinya itu kita hanya bersama dengan advisor, dengan dengan satu dosen pendamping ini. Dan itu kayak schedule saya di sana itu saya kayak mengikuti beliau, kayak beliau mau kesini melakukan ini saya ikuti, beliau mau meeting dengan saya terkait tesis saya ikuti, seperti itu. Jadi untuk memanajemen perkuliahan di sana menurut saya tidak terlalu sulit, karena dalam seminggu itu saya biasanya pertemuan dengan dosen kayak 2-3 kali dalam seminggu. Jadi saya tidak ada kelas setiap hari. Tapi di semester kemarin saya disuruh masuk kelas yang mendukung tesis saya, itu kelas metodologi penelitian, dan di situ ya lumayan sih. Jadi akhirnya saya merasa oh mungkin ya ada kelas gitu. Di samping kita harus meeting, memperbaiki penelitian kita, proposal kita, tesis kita dan lain-lain. Tapi sejauh ini saya enjoy, dan di sana juga saya kemana-mana tidak sulit gitu karena ada bus. Saya cuma jalan ke stasiun. Dan itu lagi tadi, mereka sangat open-minded, tidak ada yang sistem tiba-tiba. Pasti mereka sangat memperhatikan ABC yang mempengaruhi. Jadi saya senang di sana kehidupannya. Dan kalau untuk teman saya yang dia masuk kelas setiap hari, itu juga sama seperti di sini, kayak dia masuk jam 8, ada kuliah, tidak ada kuliah, dia tinggal di kampus atau di library, terus selesai jam 4, jam 5 gitu. Nah kalau saya kan, kalau misalnya saya nggak meeting ya saya ke library, ke perpustakaan belajar, atau kalau saya bosan ya saya pergi jalan sama teman, atau saya juga di sana kayak join perhimpunan mahasiswa Indonesia gitu. Jadi kayak banyak kegiatan positif di sana dan tempat-tempat positif untuk mendukung, sangat-sangat mendukung mahasiswanya untuk belajar. Bahkan perpustakaannya pun dibuka 24 jam. Jadi kayak kita bosan kayak atau malas di kamar cuma kerjanya mungkin tidur, tergoda untuk tidur, ya kita ke perpus saja gitu. Jadi lebih ke enjoy saja ya Bu, menjalani kehidupan sambil menyelesaikan studi dengan cepat. Betul. Oke.
Baik Sobat Edukasi, pembahasan hari ini sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat bermanfaat untuk Sobat Edukasi semua yang mempunyai keinginan untuk melanjutkan perkuliahan S2 di luar negeri. Nah, terima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan Sobat Edukasi semua. Baik, untuk Sobat Edukasi semua, jika ada rekomendasi atau saran selanjutnya kita membahas tentang apa, silahkan komen di bawah. Saya Nabila Zalzabilah Arifin pamit undur diri dan sampai jumpa.